Hari ini kita di Hotel Oasis Amir melaksanakan bimbingan teknis kepariwisataan. Tentu bimbingan ini sangat diperlukan dalam rangka kita mengoptimalisasikan seluruh industri kepariwisataan, baik itu dari standar pelayanan kepariwisataan, bersinergi dengan berbagai sektor, juga terkait dengan pelestarian lingkungan. Tantangan yang ada di dunia kepariwisataan tentu meminimalisir ekses-ekses negatif, bahkan terkait dengan dunia kesehatan. Kita beberapa tahun sudah mengenal HIV/AIDS. Ini juga tentu dunia kepariwisataan di Jakarta Pusat turut ikut andil dalam berperan serta aktif, tidak hanya menanggulangi atau mencegah HIV/AIDS yang berkembang di tengah masyarakat, tapi juga diharapkan dengan adanya bimbingan teknis ini kita mempunyai pola-pola pengendalian teknis tertentu di bidang kepariwisataan dalam rangka mengantisipasi dan mencegah penyebaran HIV/AIDS ke masyarakat. Dan itu jadi prioritas kita, di samping juga faktor lingkungan yang menjadi tantangan dunia kepariwisataan, baik itu terkait dengan sampah bahkan maupun limbah-limbah dari ekses kepariwisataan yang ada, ini semakin ke depan dapat tertangani dengan baik, sehingga mendukung kondisi wilayah Jakarta Pusat yang alhamdulillah saat ini dalam kondisi yang sangat bersih, sangat nyaman di tengah-tengah masyarakat. Dan tidak lupa saya sampaikan, 4 kali berturut-turut Jakarta Pusat meraih Piala Adipura. Dan insya Allah tahun ini kita terus berjuang, terus memelihara kelestarian lingkungan, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kota. Insya Allah kita dapat meraih predikat Adipura Kencana sebagai simbol 5 kali berturut-turut Jakarta Pusat meraih Piala Adipura. Sarana prasarana kepariwisataan juga sebagai media, tidak hanya media pendukung kepariwisataan yang diincar oleh turis-turis wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara. Dan ini juga menjadi kesempatan penting untuk kita sebagai wadah sosialisasi maupun edukasi di tengah-tengah hiruk pikuk destinasi wisata yang ada di Jakarta Pusat, untuk memperkenalkan juga melestarikan kebudayaan lokal, kearifan lokal yang ada di DKI Jakarta, khususnya yang ada di Jakarta Pusat. Tentu menyambut Jakarta sebagai kota global, kota internasional, tentu momen ini sangat penting. Akar budaya dari suatu daerah tertentu harus tetap kita pelihara, khususnya di Jakarta ini kita mengenal budaya Betawi. Kita ingin pihak industri pariwisata ini juga berperan serta aktif dalam melestarikan kebudayaan Betawi di tengah-tengah destinasi wisata yang ada di seluruh Jakarta Pusat. Dari dimulainya masuk pagar, masuk ke lobi, maupun di dalam room-room hotel, itu ada ciri-ciri khas kebudayaan Betawi yang melekat, yang dapat disaksikan dan dapat dinikmati oleh wisatawan yang ada di Jakarta Pusat. Harapannya tentu bimbingan teknis kepariwisataan ini berarti dapat meningkatkan seluruh baik itu pelayanan yang ada di dunia kepariwisataan di Jakarta Pusat, juga terkait dengan antisipasian maupun peran serta aktif bagi dunia pariwisata untuk mencegah atau menyebarluaskan ekses-ekses negatif yang kemungkinan saja dapat timbul dari seluruh destinasi wisata yang ada. Latar belakangnya tentunya memberikan bimbingan teknis kepada industri pariwisata, hotel, restoran yang ada di Jakarta,
agar mereka tadi seperti saya sampaikan paham administrasi dan paham prosedur dan paham aturan untuk melaksanakan industri pariwisata yang ada di Jakarta Pusat ini. Narasumber tadi ada yang dari KPA ya, Komisi Penanggulangan AIDS, ada juga yang dari narasumber dari Kementerian Parekraf, juga tadi ada praktisi juga. Peserta itu dari industri pariwisata yang ada di Jakarta, dari hotel, dari restoran, dan tempat industri yang lainnya. Goalnya agar mereka itu pelaku industri pariwisata yang pada saat ini kan sudah normal, saya katakan ya, habis ini mereka itu taat melakukan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, juga mematuhi aturan yang tidak tertulis maupun yang tertulis, juga standar-standar yang harus dilakukan harus memenuhi standar. Dan tadi pesan dari Pak Seko tadi kan agar tidak melupakan bahwa hotel, restoran yang ada di kota Jakarta ini harus ada memberikan ciri-ciri khas Jakarta, ornamen-ornamen, lagu, sekedar menu, pakaian dan lain sebagainya, supaya untuk memperkenalkan juga kepada dunia, kepada tamu-tamu bahwa inilah ciri khas kota Jakarta. Harapannya agar pelaku industri pariwisata setelah mengikuti kegiatan ini lebih tertib dalam aturan, juga tadi memenuhi lebih tahu aturannya apa secara administrasi maupun prosedur pelaksanaannya, maupun memenuhi standar-standar tadi yang diperlukan sebagai industri pariwisata, agar tamu-tamu yang datang ke Jakarta merasa terlayani dengan baik, tidak kapok dan nyaman untuk datang ke Jakarta kembali lagi. Walaupun Jakarta tidak menjadi ibu kota lagi ke depan, karena Jakarta menjadi kota global, itu yang paling berat adalah mempertahankan agar yang sudah ada itu tetap kita dapatkan, mempertahankan seperti yang ada.